Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilwa Ramadan dari kelompok 8 kelas 7 XB menulis ilmiah. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah tersebut adalah Bapak Irwan Siagian MPD. Dan materi yang akan saya sampaikan pada video ini adalah definisi, jenis, dan cara membuat sitasi. Mari kita simak videonya. Pembahasan yang pertama adalah pengertian sitasi menurut para ahli. Pengertian sitasi menurut Hartina, sitasi atau sitiran adalah penyelidikan melalui data sitiran dari suatu dokumen, baik dokumen yang disitir maupun dokumen yang menyitir. Lalu yang kedua, pengertian sitasi menurut Sulistyo Basuki. Sitasi diartikan sebagai referensi intelektual ke sumber yang diterbitkan dengan mengutip sebuah buku, penulis, atau publikasi yang ada untuk mendukung sebuah fakta. Selanjutnya adalah pengertian sitasi secara ringkas. Sitasi adalah cara yang digunakan untuk menghargai peneliti dan penulis lain ketika Anda menggunakan karya mereka dalam karya tulis Anda. Jadi sitasi merupakan cara bagi kita untuk memberikan atau memberitahu kepada pembaca bahwa materi tertentu dalam karya yang kita tulis itu berasal dari sumber lain. Dengan memberikan kredit kepada penulis asli dengan mengutip karyanya sebagai sumber tulisan kita adalah satu-satunya cara untuk menggunakan karya orang lain tanpa menjiplak. Pembahasan selanjutnya adalah cara membuat sitasi. Cara membuat sitasi ini ada 3 cara, yaitu kutipan, parafrase, dan meringkas. Yang pertama dibahas yaitu kutipan. Kutipan harus sama dengan sumber yang digunakan, hanya mengutip baris atau bagian yang relevan dengan subjek Anda, dan tidak mengubah ejaan atau tanda baca dari kutipan aslinya. Lalu yang kedua adalah parafrase. Parafrase melibatkan dalam tulisan frasa demi frasa dari sumber yang Anda tulis menjadi kata-kata Anda sendiri, dan bagian Anda itu harus memiliki bagian yang panjang atau lebih pendek dari bagian aslinya. Parafrase ini berarti penulisan ulang lengkap dari bagian sumber yang digunakan dan bukan hanya penataan ulang dari kata-kata. Yang terakhir adalah meringkas. Meringkas termasuk menempatkan ide-ide utama suatu bagian ke kata-kata Anda sendiri. Ringkasan jauh lebih pendek daripada sumber aslinya dan pastikan untuk tidak mengubah arti sebenarnya dari bagian yang diambil dari ide utama. Materi yang selanjutnya adalah macam-macam gaya sitasi. Macam-macam gaya sitasi yang paling sering digunakan ada 3. Yang pertama adalah gaya apa, yaitu American Psychological Association. Lalu yang kedua ada gaya MLA, Modern Language Association. Lalu yang ketiga adalah gaya Chicago atau Torabia. Nah, gaya apa atau American Psychological Association ini biasanya digunakan dalam bidang ilmu pendidikan, psikologi, dan ilmu pengetahuan. Gaya apa ini berasal dari tahun 1929 ketika sekelompok psikolog, antropolog, dan jajaran pembisnis berkumpul berusaha menetapkan rangkaian prosedur sederhana atau aturan gaya yang akan banyak mengkoordinasikan komponen penulis ilmiah. Untuk meningkatkan kemudahan pemahaman bacaan gaya apa ini sering digunakan dalam ilmu sosial dan disiplin ilmu lainnya. Yang kedua adalah gaya MLA atau Modern Language Association. MLA ini dibuat oleh salah satu organisasi Amerika pada tahun 1985. Dan sejak itu banyak sekolah dan akademis universitas yang mengadopsi gaya penulisan ini di seluruh dunia. Nah, MLA ini paling banyak diterapkan dalam bidang seni dan humaniora, khususnya dalam studi bahasa Inggris. Lalu studi literatur lainnya termasuk literatur komparatif dan kritik sastra dalam bahasa lain. Selain bahasa Inggris atau bahasa asing, dan beberapa studi interdisipliner, misalnya seperti studi budaya, drama,
teater film, dan media lainnya termasuk media televisi. Lalu yang terakhir adalah gaya Chicago atau Torabia. Gaya Chicago atau Torabia ini adalah gaya kutipan yang telah diterbitkan oleh Chicago University Press pada tahun 1906, dan gaya ini menggabungkan aturan tata bahasa dan tanda baca umum dalam bahasa Inggris Amerika. Biasanya gaya Chicago ini menjadikan dua sistem dasar yang pemilihannya sering tergantung pada materi pelajaran dan sifat sumber yang dikutip. Lalu contoh dari macam-macam citasi. Yang pertama, contoh dari gaya apa? Contoh ini dikutip langsung dari teks. Diawali dengan tanda kutip, lalu kemudian teks yang akan dicantumkan, lalu tanda koma, ditutup dengan tanda kutip lagi. Kemudian di belakangnya ditulis dengan nama penulis, tanda koma, dan tahun, tanda koma, yang terakhir halaman, ditutup dengan tanda kurung. Yang kedua adalah contoh dari gaya MLA. Contoh penulisan citasi dengan MLA 2 atau 3 penulis. Seperti yang sudah tercantum di PPT ini. Diawali dengan nama penulis pertama, koma, lalu nama penulis kedua, koma, dan nama penulis ketiga, koma, lalu titik, judul dari buku tersebut, titik, kemudian tempat penerbitan, titik 2, lalu penerbit, koma, dan tahun penerbitan, titik. Lalu contoh dari gaya Chicago atau Torabia, yaitu dari buku tercetak dalam catatan. Contohnya yang pertama yaitu diawali dengan nama penulis, koma, lalu kemudian judul bukunya, kemudian buka kurung, lalu tempat penerbitan, titik 2, lalu penerbit, koma, tahun penerbitan, tutup kurung, koma, kemudian yang terakhir yaitu nomor halaman, titik. Dan untuk bibliografi, contohnya yang pertama diawali dengan nama belakang penulis terlebih dahulu, kemudian koma, nama depan, titik, dilanjutkan dengan judul bacaan, titik, kemudian tempat penerbitan, titik 2, dan nama penerbit, koma, kemudian diakhiri dengan tahun penerbitan dan ditutup dengan titik. Adapun kesimpulan materi yang telah dibahas yaitu citasi merupakan bentuk apresiasi untuk penulis. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca untuk menemukan sumber tersebut yang berisi informasi tentang penulis, judul karya, nama lokasi yang menerbitkan, tanggal salinan, dan nomor halaman dari materi yang kita kutip. Dan ada beberapa cara membuat citasi, yaitu dengan cara dikutip, parafrase, dan meringkas. Selain itu, citasi juga mempunyai banyak macam gaya penulisannya. Di antaranya yang paling sering digunakan yaitu gaya apa, American Psychological Association, lalu MLA, yaitu Modern Language Association, lalu yang terakhir adalah gaya Chicago atau Torabia. Selesai sudah materi yang saya sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf jika banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.